Oke, jadi kodim. Buatlah dia school board. Siapa gitu schoolnya, komandannya, diadakan pemilih. Siapa yang ini setuju, yang perlu anaknya sekolah gitu kan? Jadi ada persatuan orang tua murid gitulah. Ya, itu yang mengadakan pemilihan. Oh kita pilih nih ketua school board, ya, badan pengurus sekolah. Gitulah. Ya, di Indonesia ada kan badan pengurus sekolah. Oke. Kemudian kita butuh air, ya, air minum, air segala macam, ya. Oh kita buat water board, ya. Oh siapa pengurusnya yang jadi pelanggan air itu yang milih siapa antara mereka yang akan jadi ketuanya, ya. Terus kemudian apalagi gas, mereka butuh gas untuk masak, gas board. Mereka punya transport board. Mereka cuma dibentuklah board sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, di antara ketua-ketua board itu ya dipilihlah salah satu. Siapa jadi ketua jadi komisi-komisi namanya. Apa chairman of the commission. Ya, chairman, ketua daripada board itu. Nah, dia. Terus mereka meng-hire profesional. Air, ya mau jadi ahli air yang di-hire oleh mereka. Terus gas, ahli-ahli gas, ahli-ahli sekolah. Oke, dari sana terus hitung, oh kalau kita begini maka Anda akan kena pajak gitu. Ya. Ternyata pajak nggak kuat mereka. Katakan dari 100% harus bayar pajak, mereka kuatnya 80%. Ya 20% kita bantuan lah pusat. Baru pusat membantu dengan syarat lagi kalau pusatnya membantu. Boleh kami bantu, syaratnya ini banyak kayak DAK itu kan alokasi khusus. Jadi itu yang membuat mereka sangat concern sama pelayanan publik dan sangat concern pada pajak yang mereka bayar. Maka mereka mengatakan no tax without representation. Tidak akan saya bayar pajak kalau nggak ada kepentingan saya di sana. Ya, harus jelas apa yang saya dapat dari pajak saya. Itulah mereka cara bentuk Pemda. Di Indonesia beda lagi. Datanglah demo dia ke kantor saya dulu. Wah, demo. Wah, bentuk demo. Berat. Udah demo, dibuatin undang-undang. Pembentukan kabupaten A, macam-macam lah. Jadi kabupaten A terbentuk. Sudah terbentuk, mereka minta uang kepada pusat. Mana uangnya? Terus minta kewenangan, banyak sekali dikasih kewenangan. Nih kewenangan kamu. Baru baby pun baru lahir, kewenangannya udah 32 urusan. Jadi sibuklah mereka ngangkat pegawai, bangun kantor, gitu. Itu jadi sibuknya ke sana. Tidak evolutif. Jadi udah gitu dapat uang banyak ya tahun pertama tahun kedua jadi oleh daerah induk ya. Daerah induk ditanggung. 2 tahun disapih dia jadi pembagi DAU. Jadi pembagi DAU dari biasanya dapat 20 miliar, mereka tahu-tahu dapat 200-300 miliar. Wah banyak, bahkan tahun beli mobil, ngangkat pegawai, ke sana larinya dia. Ini yang menyebabkan, nah ketika sekarang OBC lihat ngadapin hal yang kayak demikian, bagaimana caranya menertibkannya? Memang produknya udah beda memang, ya, proses pembentukannya udah beda memang. Ya, jadi kalau menurut saya nggak apa-apa, it's nothing wrong di Indonesia. Otonomi luas kayak begini, ya dikasih kawasan banyak, tapi pengawasannya harus ketat. Diharapkan rakyat yang awasin, local wisdom, check and balances juga lokal. Bohong besar tadi. Rakyatnya sudah nggak ngerti, orang DPRD-nya nggak ngerti, kepala daerahnya juga paham, ya mau nggak mau harus intervensi, itu kegagalan pas. Ternyata mekanisme local wisdom tidak jalan. Ketika local wisdom nggak jalan, siapa yang harus diselesaikan? Tanggung jawab akhir pemerintah pusat, presiden. Ya presiden perintahkan, menteri dalam negeri, menteri-menteri yang urusannya diotonomikan, awasi mereka secara ketat. Kalau nggak bisa, bina mereka. Kalau udah dibina, bina nggak bisa, binasakan, gabung dengan daerah lain. Gitu. Ini nggak ada itu, dilepasin saja, suka-suka. Makanya saya katakan, yang membagi uang eselon 2 ya di Kementerian Keuangan pakai dia Kijang, Innova, karena di pusat ketat. Daerahnya datang udah minta, datangnya pakai Mercy lagi. Kalau nggak pakai Land Cruiser yang mobil miliar-miliar. Aduh, Pak, saya bilang tidak ada etika. Ketika mereka nggak ada etika, siapa yang harus bertindak? Mereka nggak ada, mereka bangga kok. Ya wah, pakai mobil hebat, bangga dia. Ya harus pusat kan. Buat standar mobil kayak gini, begitu standar dilanggar, Anda melanggar peraturan. Itu gampang sekali. Nah, ada aturannya kok, nggak dilaksanakan aja. Orang pusat ini yang saya katakan, otonomi daerah yang kuat hari ini karena lemahnya pusat. Gitu. Kalau dulu kuatnya pusat karena melemahkan daerah, ribut ditembak dulu kan, Orde Baru. Oke, ada yang berpendapat lain? Silakan. Suwanda, bagaimana pendapat you? Mana Suwanda? Siap, Prof. Masih monitor, Prof. Oh, monitor. Ya. Gozi, gimana Gozi Zulalsmi?
Bosi, gimana menurut Ih? Menyimak. Ya, Siska nih, Siska nih Mbak ini. Siska gimana? Iya Pak, selamat malam Pak. Halo Pak, suara saya terdengar Pak? Ya, kedengaran. Silakan. Iya Pak, mungkin saya izin menanggapi tadi dari penyampaian Bapak di awal sama mungkin menanggapi respon teman-teman ya Pak dalam konteks pengawasan daerah gitu kira-kira Pak, sama tadi kompleksitasnya kok kita agak kompleks, ternyata yang di video tadi agak apa ya, bisa simpel gitu ya Pak ya gitu. Simpel, ya. Oke, kalau saya sih memandangnya gini Pak, bisa jadi saya salah, tapi observasi kecil-kecilan saya melihat mungkin ini adalah dampak dari kita kan membuat kebijakan di pusat itu generik ya Pak ya, artinya satu kebijakan itu generik dan applied ke semua daerah gitu. Nah, di mana kondisi daerah-daerah kita ini kan Pak maturitasnya beda-beda ya Pak. Ya. Artinya Banyuwangi itu tentu sangat beda dengan kampung saya gitu Pak, di sekitaran Toba gitu ya. Atau mungkin DKI Jakarta sangat beda maturitasnya dengan provinsi lain gitu. Baik dari tingkat 2 sampai tingkat 1 yang saya lihat level maturitasnya berbeda-beda. Sementara untuk maturitas yang berbeda-beda ini menerima atau mengimplementasikan satu jenis regulasi yang generik dari pusat gitu Pak. Mungkin salah satu titik kompleksitasnya mungkin di situ Pak gitu. Mungkin berbeda mungkin dalam konteks negara lain yang level maturitas daerah yang diatur tuh mungkin agak sedikit sama atau mungkin udah nggak terlalu timpang perbedaannya gitu Pak. Jadi tadi saya menarik tadi menanggapi hipotesa di awal bahwa kenapa kok di negara kita tuh cukup kompleks. Mungkin saya memandangnya demikian gitu Pak. Jadi ada kebijakan dari pusat yang generik gitu ya, berlaku untuk semua daerah, di tengah level maturitas daerah dan Pemda kita itu masih berbeda-beda Pak. Mungkin gitu Pak tanggapan sementara dari saya Pak. Sekarang Siska jangan duduk dulu, kita berdiskusi. Menarik nih, memang saya setuju kok. Ya, sekarang pertanyaan saya ya, kalau kita lihat tadi di Devon ya, apa yang dikerjakan sih? Mereka membuat garden, membuat tempat duduk, kursi yang tunggu bus ya, bus stop, lampu jalan. Kira-kira perlu kebijakan dari pusat nggak itu? Buat kuburan, tanah kuburan, kira-kira perlu kebijakan pusat nggak itu? Untuk selokal itu sebenarnya udah urusan dapur daerah gitu Pak. Ya, makanya tadi kita kan nggak dengar mereka, orang pusat ngatur-ngatur mereka nggak dengar. Karena yang diurus itu ya lokal banget gitu. Jalan lokal, bus kota, tempat terminal busnya, terus ini kan kuburan, ya, tempat taman gitu. Nah, kalau ngatur taman ngapain juga membuat kebijakan? Mau generik mau nggak generik, nggak perlu orang pusat ikut campur. Nah, ada sesuatu yang salah. Memang kerjaan Pemda di Indonesia apa sih? Kerjaan Pemda di Indonesia itu, Mbak Siska, dari pertanian, memang ada pendidikan kesehatan, ya, tapi yang gede-gede kehutanan, tambang, pertanian, laut. Wah, yang besar-besar sekali, yang kalau nggak diatur bisa berantakan memang. Kalau daerah dikasih ngurus tambang, nggak diatur, wah bisa berantakan sekali. Daerah dikhusus buat laut, nggak diatur, berantakan sekali. Makanya sering bakar tuh, laut dari satu tempat lain dibakar. Itu yang berbahaya, ya. Nah, berarti ada sesuatu yang salah. Jangan-jangan kerjaan Pemda itu tidak lokal sekali. Kerjaan-kerjaan yang berdampak nasional dikerjain juga sama dia. Inilah resiko dari otonomi yang seluas-luasnya. Itu Pak Siska. Makanya di negara lain saya lihat kenapa orang pusat nggak ada yang ngatur. Ngatur apa? Orang sport center kok ngatur apa? Ya, membuat library apa yang mau diatur? Ngurus GOT apa yang mau diatur? Nggak perlu kebijakan pusat. Karena urusannya sangat lokal. Di Indonesia, karena urusannya bukan lokal lagi, interlokal, urusannya banyak sekali yang pengaruhnya kena kemana-mana. Akhirnya daerah Pemda di Indonesia lupa urusan lokal, ingat urusan nasional. Nah, maksud laut, darat, udara itu yang diingat, bukan urus sampah, got, mampet, enggak dia. Makanya banjir di mana-mana karena yang diurus yang gede-gede yang diurus. Makanya perlu kebijakan. Wah, ribut akhirnya pusat dengan daerah. Ada ngatur ini kebanyakan. Di Inggris, di Jepang saya lihat di banyak negara nggak ada Pemda ribut karena urusannya lokal, nggak perlu.
Oke, dari sana pelajaran apa yang kita peroleh? Jangan-jangan urusan kita yang kita urus oleh Pemda, otonomi, rumah tangga yang diatur dan diurus kegedean. Bukan urusan-urusan yang lokal, urusan-urusan kegedean yang diurus. Itu biang keroknya itu salah satunya. Ya, apa aja diurus, ya 32 urusan, segala macam diurus. Alasannya dulu dikasih, karena dulu dikerjain orang pusat semuanya. Melalui Kanwil Kandep, reformasi kita bubarin Kanwil Kandep, kita urus semuanya. Ya, jadi daerah ngurusnya semuanya, segala macam diurus. Lupa dia ngurus yang lokal. Ya, pemerintahan kayak ngurusin pekerjaan nasional aja dia, maka diatur-atur oleh pemerintahan nasional. Gitu. Itu biang kerok, salah satu biang keroknya menurut saya, isi otonominya. Gimana, setuju Anda, Siska? Iya paham Prof. Mungkin memang segmen pembagiannya kadang-kadang jadi kurang tepat ya Prof. Yang harusnya nggak Ya, diurusin jadi diurusin gitu ya segala Prof. macam diurusin. Siap. Ada yang tidak setuju, silakan. Gimana? Oke. Setuju? Oke, kita cek. Jadi Anda biar ngerti duduk persoalannya apa. Kalau enggak, nanti wah orang pusat ngatur-ngatur. Nah, kalau Anda nggak diatur, ya celaka. Ngurus hutan nggak diatur, celaka. Kalau ngurus got, nggak usah diatur. Tapi yang got sampah, terminal, pasar, itu nggak pernah diatur. Baru sekarang Pemda saya lihat membuat trotoar. Mulai dia berpikir lokal. Ngurus trotoar, membuat tempat sampah, sampah organik, sampah plastik, udah baru mulai. Ya, itu memang kerjaan pokoknya sebenarnya. Semua hal dikerjain kecuali tugas pokoknya. Oke, saya lanjutkan. Share screen saya lagi. Sekarang masuklah saya ke new share. Ya, sharing ke ini. Oke. Share. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, kelihatan ya. Oke. Jadi saya partisipasi babonnya dulu kita. Pilkada dan DPRD kita lihat ya bagaimana. Oke. Jadi sebenarnya sederhana aja, mulai dari awal berpikirnya. Makanya saya sering kiri kalau diskusi dengan Pak Made kok gampang benar ngurus negara ini. Kenyataannya susah ya, kita yang buat diri kita susah sendiri. Padahal tujuan pemerintah apa sih? Sederhana aja. Satu, ciptakan ketentraman ketertiban. Mau pusat mau daerah sama. Dua, ciptakan kesejahteraan. Kenapa pemerintah daerah dibutuhkan? Karena wilayahnya luas. Jadi maka dikasihlah kewenangan ngatur dan ngurus dirinya. Kalau dia bisa ngatur ngurus di tingkat lokal, maka akan nyumbang kepada tingkat nasional. Sebenarnya. Maka ada dua cara. Memakmurkan rakyat, mencetakkan rakyat adalah sentralisasi, ya, sentralisasi atau desentralisasi. Kalau sentralisasi orang pusat ngerjain semua kayak Orde Baru lagi, melalui Kanwil Kandep. Kalau desentralisasi berbagi kewenangan. Di Indonesia hari ini dikasih otonomi seluas-luasnya, jenderal kompeten, otonomi seluas-luasnya. Nah ini dulu Kanwil Kandep. Untuk mengkoordinir Kanwil Kandep dibentuklah kepala wilayah, ya bupati, wali kota, gubernur. Makanya namanya bupati kepala daerah tingkat 2, gubernur kepala daerah tingkat 1. Bupati itu adalah refleksi orang pusat, kepala daerah tingkat 2 adalah refleksi daerah otonom. Jadi ini adalah dual function, ya. Jadi di dual function berdua fungsi dia. Dulu pada waktu zaman Orde Baru, sekarang tidak berdua fungsi kecuali gubernur aja yang berdua fungsi sebagai wakil pusat, ya. Oke, dari sini kita lihat, oke, ini sama aja. Ini tujuan pemerintah. Kemudian untuk membentuk suatu pemerintah negara ini bukan konstitusi, membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang tugasnya apa? Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Artinya melindungi rakyat, memajukan secara umum, mencerdakan kehidupan bangsa, hanya mensejahterakan rakyat. Sederhana aja. Jadi posisi Pemda, nah ini kalau dulu sih nggak jadi masalah, sekarang jadi masalah. Ini kenapa? Jadi harus tegas sekali. Pemda ini di mana posisinya? Ya, ketika dapat otonomi seluas-luasnya, kalau dia ngurusin pasar, sampah, segala macam, nggak perlulah dia presiden ngurus-ngurus dia. Ya, jadi unit lokal saja, walaupun ada hubungan, tapi dia akan lokal saja. Ya, tapi kalau nah kalau dia urusannya darat, laut, udara, mau nggak mau, ini garis ini harus ditegaskan. Kewenangan ini legislatif di sini nggak diotonomikan, kewenangan eksekutif, yudikatif nggak diotonomikan, satu-satunya kewenangan eksekutif, siapa megang kewenangan eksekutif? Presiden. Ini yang diotonomikan. Ya.
Tanggung jawab akhir presiden. Ngurus hutan tanggung jawab akhir presiden. Sebagai kepala pemerintahan, maka presiden ngatur daerah. Nah, harusnya ketika presiden tanggung jawab akhir, presidennya harusnya Binwas, membina dan mengawasi daerah, kabupaten kota dan ini. Maka ketika mengawasi provinsi masih bisa presiden langsung melalui menteri-menterinya di pusat, tapi mengawasi kabupaten kota tidak bisa. Diskusi yang pelajaran kemarin, minggu kemarin, maka diserahkanlah kepada gubernur sebagai wakil pusat. Baik provinsi maupun kabupaten kota itu adalah mengerjakan kerjanya presiden. Ketika ngerjakan kerjaan presiden, tanggung jawab akhir presiden, presiden bisa ngatur-ngatur daerah. Nah ini yang ya bisa ngatur Pemda, bisa ngatur DPRD, ya baik di provinsi maupun kabupaten kota. Oke, mari kita lihat berikutnya. Nah ini dia. Jadi yang punya otonomi rakyat, karena rakyat yang minta, jadi berdiri sendiri Pemda, bentuk Pemda. Tapi rakyat yang minta rame-rame, maka dia akan pilkada memilih kepala daerah, dia akanlah pileg pemilih legislatif memilih DPRD. Kepala daerah dan DPRD ya ada orang yang dipilih rakyat, dapat mandat rakyat untuk ngurus rakyat. Ngurus apa? Ngurus urusan yang diberikan presiden pada rakyat. Dari ngurus orang lahir sampai mati, kecuali tentara, polisi, ya kecuali 6 urusan tadi. Tentara, polisi, moneter, justisi, luar negeri, dan agama. Di luar itu, daerah dikasih kewenangan ikut ngurus. Nah, itulah otonomi seluas-luasnya. Oke. Di daerah ini, siapa pemainnya? Ya, ada gubernur yang dipilih, kepala daerah yang dipilih melalui pilkada, dipilih melalui pileg. Nah, ini berdualah yang ngatur daerah. Bisakah mereka ngatur daerah berdua? Tidak bisa. Mereka dibantu oleh ASN. Ada ASN yang membantu kepala daerah, namanya Sekda dan jajarannya. Ada ASN yang membantu DPRD, namanya Sekwan dan jajarannya. Karena ini ASN, civil servant, ya maka komandonya harus satu. Ya, komandonya harus satu. Siapa komandonya? Adalah Sekda, dialah CEO, Chief Executive Officer-nya, ya dari ASN semua. Nah, maka secara operasional sekretaris dewan di bawah komando dari DPRD, tapi secara administratif naik pangkat, urusan pindah segala macam di bawah Sekda, di bawah kepala daerah melalui Sekda. Nah, inilah ininya, ya. Jadi mereka harus profesional, orang politik profesional di politik, orang karir profesional di karir. Makanya orang karir jangan berpolitik, itu argumen. Ya, kalau Anda berpolitik, Anda tinggal pilih aja mau jadi kepala daerah atau jadi DPRD. Sebaik demikian juga halnya DPRD dan ini jangan juga ngerecokin karir. Be profesional masing-masing. Anda profesional di bidang politik, ini profesional di bidang karir. Ya, maka basisnya di sini adalah meritokrasi, kapabilitas, basisnya di sini orang politik adalah akseptabilitas. Nah, bukan kapabilitas, akseptabilitas. Karena dia sering muncul di TV, ya dipilih jadi gubernur. Sering muncul di TV, dipilihlah jadi anggota DPR, DPRD. Nah, inilah. Berarti acceptable orang politik. Sama dengan inilah sebenarnya council. Kalau di Inggris tadi, di council, salah satu council itu jadi mayor. Maka jadilah dia weak mayor system. Jadi council yang menentukan. Ya. Nah, council dibantu oleh Sekda. Nah, gitu. Karena mayornya tidak langsung merintah. Mayor ini lebih formalitas, menerima tamu, segala macam lah. Pimpin rapat di DPRD, di council. Oke, Sekda, CEO-nya. Town clerk-nya. Nah, kalau di Inggris, town clerk-nya. Ya, kalau di Amerika, CEO, Chief Executive Officer-nya. Oke. Sekarang kita lihat ini juga sama di kabupaten kota, betul sama. Nah, jadi isu strategisnya pilkada. Sekarang memilih kepala daerah dulu. Partisipasi masyarakat memilih kepala daerah. Mari kita lihat. Lihat pasal 18 penting sekali nih. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, daerah provinsi dibagi atas kabupaten kota, dan tiap provinsi kabupaten kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur. Maka semua tidak ada wilayah administratif. Anda lihat sini. Tidak akan ada wilayah administratif. Nah, ini menarik nih. Kalau masuk ke IKN, ibu kota negara. Ibu kota negara, ya, dia bukan daerah otonom. Bukan daerah otonom dia.
Dia daerah administratif, padahal ini katakan tidak ada. Oke. Tapi dia akan pakai pasal 18B. Ya, negara mengakui daerah-daerah khusus yang bersifat daerah khusus maupun yang bersifat istimewa. Ya, diatur dengan undang-undang. Nah, daerah khusus itu dipakai. Tapi apakah pasal 18B bisa mengalahkan ayat 1? Nah, itu ahli-ahli tata negara yang harus membicarakan. Ya, MK harusnya. Bolehkah di Indonesia yang tidak hanya administratif belaka sifatnya? Karena dari pasal 18 ayat 1 ini tidak ada administratif. Semuanya otonom. Negara dibagi sama provinsi. Provinsi dibagi sama kabupaten kota. Mempunyai pemerintahan daerah otonom kan. Pemerintahan daerah provinsi kabupaten kota mengatur mengurus sendiri urusannya. Ini kan otonomi. Ayat 2. Provinsi kabupaten kota memiliki DPRD. Mereka tidak memiliki DPRD. Gubernur bupati wali kota jadi tidak ada gubernur wali kota. Ya, sama dengan DKI juga. DKI hanya ada gubernur, bupati wali kota ada tapi administratif. Ya. Kepala pemerintah daerah ya dipilih secara demokratis. Nah, karena DKI juga pakai pasal 18B, daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Ketika dia daerah bersifat khusus, maka dikatakan dia satu tingkat. Ya. Kalau dia satu tingkat, bertentangan juga dengan sini. Nah, makanya sejauh mana mendefinisikan pasal 18B konstitusi, daerah khusus atau daerah istimewa itu bisa menyimpang dari hal yang umum ini. Oke. Lihat di sini, gubernur, bupati, wali kota. Tidak ada gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Nggak ada. Kenapa ada wakil? Nah, ini lagi persoalan. Ya, ini ada wakil berarti undang-undang pemerintahan daerah atau undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang pilkada ya bertentangan dengan konstitusi. Tapi semua ya diam saja. Karena merasa diuntungkan. Pemerintahan daerah jangan otonomi seluas-luasnya. Ini kan mempunyai pemerintahan daerah. Jangan otonomi seluas-luasnya. Kecuali urusan pemerintahan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Undang-undang yang kita buat. Tentara, polisi, agama, luar negeri, ya, finance, justisi. Itu yang tidak bisa. Itu kewenangan pusat. Ya. Oke. Pemerintah daerah berhak menentukan perda dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi 1992. Surat cara penyelenggaraan diatur dengan undang-undang. Oke. Nah, ini pasal 22E, pemilu. Pemilu dilaksanakan secara luber, jujur, adil setiap 5 tahun sekali. Pemilu diselenggarakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Wakil Presiden sebut, Wakil Kepala Daerah nggak ada. Ya, oke, ini pemilu. Maka dulu istilahnya pemilu kada. Maka kepala dianggap sebagai pemilu juga. Pilkada juga, supaya kalau ada sengketa bisa ke MK. Tahu-taunya ketua MK korupsi. Ya. Akil Muhtar namanya itu ya, korupsi. Jadi dibalikin ke MA. Di MA barang panas nggak mau juga. Akan dibuat pengadilan khusus. Pengadilan khusus belum terbentuk. Selama belum terbentuk diserahkan lagi ke MK. Udah sama aja. Jadi bola panas ini semua menghindari, baik MK maupun MA menghindar. Tapi yang sekarang kena MK. Nah, kalau MK yang kena, ya, padahal yang boleh mengadili pemilu, MK tugasnya mengadili pemilu, bukan pilkada sebenarnya. Itu kewenangannya MA. Karena MA jelek dulu gitunya, reputasinya adalah menyelesaikan perkara pilkada, maka dikasihkan ke MK. Karena dikasihkan MK, maka menjadi pemilu kada. Padahal pemilu kata konstitusi tidak memilih kepala daerah. Komisi anggota DPR dan PPD adalah parpol. Oke. Serta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perorangan. Ya. Pemilu dilakukan oleh KPU. Lalu lanjut dengan undang-undang pemilu. Oke. Penyelenggara pemilu adalah lembaga penyelenggara pemilu. Ya, jadi di KPU nih ya. Lembaga penyelenggara pemilu, PPK dan PPS dibentuk oleh KPU, KPPS dibentuk oleh PPS, ya, Bawaslu oleh Badan yang bertugas mengawasi pemilu, Panwaslu provinsi dan kabupaten kota dibentuk oleh Bawaslu, Panwaslu kecamatan dibentuk oleh Bawaslu kabupaten kota, Panwaslu lapangan adalah petugas yang dibentuk Panwaslu kecamatan untuk mengawasi pemilu di desa dan kelurahan. Oke, bagaimana partisipasi masyarakat? Beda sekali. Ya,
Di Inggris nggak ada, partisipasinya beda banget dengan di Indonesia. Cara berpartisipasi itu beda banget. Jadi pada waktu mulai pilkada tahun 2005, ya Undang-Undang 32 2004 itu pertama kali pilkada langsung. Pilkada provinsi 68,92. Berarti tingkat partisipasi masyarakat tinggi sekali, lumayan tinggi lah. Karena kalau di negara maju paling yang datang cuma 30%, 40%, banyak sekali. Kabupaten lebih lagi 75,60%, banyak sekali. Pilkada kota 64, karena makin ke kota makin ngerti, males ya ikut, ya. Jadi rata-rata partisipasi 73,6, bagus sekali. Untuk baik internasional standar bagus sekali. Lokasi Jawa sekian, Sumatera. Anda lihat di sini ya, makin daerahnya makin jauh dari Jawa, makin tinggi partisipasinya. Artinya harapannya, mungkin mereka mengharapkan Ratu Adil datang, makanya tinggi sekali. Di Jawa ya orangnya mungkin sibuk atau kerja sibuk ya 68%, yang lainnya tinggi sekali. Oke. Permasalahan, oke, sebelum cerita permasalahan, oke, Anda komentar dulu. Ada pertanyaan? Nah, tadi banyak sekali saya katakan, ya. Nanti ya kayak IKN terus DKI, terus kalau jadi IKN dia bukan daerah khusus, ibu kotanya hilang. Jadi tapi udah kandung dia daerah administratif. Secara politik semua mengharapkan daerah ibu kota itu, kabupaten kota di wilayah DKI itu jadi daerah otonom, pasti orang politik pasti inginkan, lumayan nambah wali kota, nambah DPRD, nambah itu. Tapi kalau itu dilakukan bisa berantakan di DKI itu. Karena saya lihat kalau di kota-kota besar kayak di Inggris, ya itu saya lihat London, ya Metropolitan London itu terdiri dari 33 borough council, kayak di kabupaten ya 33. Kalau di DKI ikut-ikutan, wah bisa nanti ribut aja pada wilayah, ribut lagi soal sumber-sumber keuangan, akan banyak ributnya. Tapi orang politik pasti mintanya pasti itu. Jadikan wali kota DKI itu daerah otonom pasti. Nama DPRD, nama wali kota, nama wakil wali kota, banyak lah. Ya. Gimana Irfan? Ada yang dikomentarin? Siap, Pak. Ya. Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Mungkin ini mau bertanya, Pak. Oh, boleh. Pertama, apakah cuma di negara, apakah di semua negara yang menganut sistem demokrasi itu TNI tidak memiliki hak pilih atau militer tidak memiliki hak pilih? Karena menurut saya seharusnya kan ya TNI itu juga manusia, juga punya hak asasi. Ya istilahnya kalaupun kalau kami melihat kalaupun kalau kami tidak memilih, terus kami mikir siapa yang akan memperjuangkan kepentingan kelompok TNI ini siapa? Ya bukan dia sebagai organisasi, Pak, tapi dia sebagai yang memilih profesi menjadi TNI. Kalau kami lihat misalnya dibilang Komisi 1, ya jujur saja, saya udah berapa tahun dinas, ya kenaikan kesejahteraan TNI, apalagi di golongan prajurit tingkat tamtama dan bintara itu tidak ada yang signifikan. Apalagi ngurusin masalah alutsista. Alutsista istilahnya, ya kalau menurut saya nggak beres lah, kalau menurut saya. Tapi ya tidak tahu yang lain. Itu menurut saya. Jadi kalaupun tidak memilih, siapa yang memperjuangkan haknya? Terus kalaupun dibilang istilahnya takut, istilahnya kondisinya tidak demokratis, atau istilahnya tentara itu kan gampang digerakkan, gampang istilahnya anak buah nanti dipengaruhi oleh pimpinannya untuk memilih satu kelompok, ditakutkan kayak gitu. Apa bedanya dengan ASN? ASN juga menurut saya dalam pemilihan itu gampang juga istilahnya dikendalikan. Istilahnya mungkin ya pernah juga yang menyampaikan kalau misalnya dia ASN itu kalau nggak memilih satu mungkin potensi sesuatu yang suatu kelompok, nanti misalnya yang naik orang itu ya nanti bisa tersingkir, ya sama saja sebenarnya kondisinya demikian. Terus mengenai data tadi yang Bapak sampaikan yang mengenai partisipasi pemilih, ternyata yang di luar Jawa itu partisipasinya lebih tinggi daripada yang di Jawa.
Ya, Tapi mungkin saya juga istilahnya jangan kita sangka bahwa oh mungkin karena orang yang di Jawa itu sudah malas atau apa mungkin mereka sibuk. Jangan. Kalau menurut saya takutnya karena di luar Jawa itu pengawasannya sangat kurang. Orang-orang yang tidak menyoblos dicobloskan. ya. Dicobloskan. Jadi partisipasinya sepertinya tinggi. Nah, jadi apakah istilahnya sudah dilihat seperti itu? Jadi kalau menurut saya jangan disimpulkan langsung bahwa oh ternyata di luar Jawa itu orangnya sangat peduli dengan pemilu. Mungkin itu Pak dua hal yang kami. Oke. Terus yang ketiga Pak mungkin Ya, apa itu? mengenai yang tadi kami belum sempat yang mengenai video tadi yang pertama. Nah, Tadi Bapak menyampaikan bahwa seharusnya kita meningkatkan partisipasi pengawasan dari masyarakat. ya, ya. Tapi itu istilahnya bertentangan dengan kondisi saat ini. Mungkin isunya mungkin nggak terlalu muncul karena mungkin tertimpa dengan isu-isu lain. Katanya itu ada di KUHP yang terbaru itu kalau misalnya menghina presiden itu bisa dipidana 4 tahun. Katanya. Saya juga belum ngecek tapi lihat di berita sekilas ada yang bilang kayak gitu di medsos. Terus kalau menghina pejabat publik itu bisa sekitar 1 tahun lebih dipidana. Saya mungkin berpendapat pribadi Pak, seharusnya pejabat publik itu kan pelayan. Ya kalau seperti ya kita ini, kalau yang pejabat publik, kita itu kan digaji oleh masyarakat. Sebenarnya tuan kita itu masyarakat, rakyat. Seharusnya kalau kita dikritik rakyat, mungkin ya rakyat mungkin mengkritik dia tidak terkadang ya karena kualitas pendidikannya mungkin mereka tidak bisa antara mengkritik dengan mencela itu agak beda-beda tipis jadinya. Kalau menurut saya tanggung jawab pejabat publik kalau misalnya dikritik atau dicela oleh rakyat siapapun itu harusnya cuma cukup memberikan pembuktian bahwa celaan atau kritik itu tidak benar. Cuma cukup memberikan data fakta bahwa yang mereka kritik itu salah. Kami lihat di Inggris saja pejabat publiknya aja bisa dilempar oleh telur, dilempar telur busuk apa dan sebagainya seperti itu. Di Eropa, di Inggris ya mungkin itulah. Seharusnya di Australia juga nggak salah ada juga kejadian seperti itu. Mungkin itu istilahnya sepertinya pengawasan yang akan dilakukan oleh masyarakat kayaknya tidak akan terjadi di Indonesia mungkin di saat-saat ini. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, jadi gini Mas Irfan, kenapa sih TNI dan Polri tidak milih? Saya nyoblos ya. Ini ada sejarahnya karena saya kan jebolan Orde Baru ya, jadi ikut undang-undang itu membuat merancang undang-undang dulu. Jadi pada waktu itu adalah peralihan dari Orde Baru dari sentralistis pemerintahan sentralistis ke pemerintahan yang demokrasi desentralistis. Oke, dikhawatirkan pada waktu itu kalau tentara dan polisi yang pegang senjata ikut pemilu, dikhawatirkan mereka takut ya pertama out of control gitulah, terkendali. Orang pegang senjata bahaya sekali. Maka untuk sementara ya polisi dan Polri tidak ikut. Itu di Indonesia kebijakannya. Kalau di negara lain bagaimana? Negara lain ya kalau setahu saya di negara maju ya. Nggak tahu saya negara-negara berkembang gitu. Negara lain ikut Pak, nggak ada urusannya. Mau bawa bedil, bawa apa ya ikut pemilu, kena hak konstitusional. Ya tidak ada itu. Ya di Indonesia itu konstitusinya kan nggak gitu kan. Nah, itu kan undang-undangnya masih ngatur. Jadi pasti suatu hari bisa berubah. Ketika terjadi kematangan, ya kedewasaan, ya politik, kenapa nggak milih? Sekarang pun udah menjadi isu sekarang. Kapan polisi dan tentara boleh milih? Kan gitu. Dua, ini kenapa di ASN akhirnya banyak milih tapi terus kemudian digerakkan oleh orang politik, artinya dipengaruhi oleh politik. Susah kali ASN netral. Kenapa? Kalau tentara ya, jadi gini Pak, ya, kalau ASN komandannya orang politik, itu yang bahaya. ASN itu ada di bawah bupati, gubernur, ya, yang jelas-jelas orang politik. Ya.
adalah orang politik yang daerah ya. Kalau tentara ya kalau Kapolresnya bukan orang politik, Kodimnya bukan orang karir itu ya. Jadi ya Koremnya bukan orang politik, ya umumnya orang karir yang naik gitu ya. Nah, jadi tidak keperluannya untuk mempolitikin praktis nggak ada. Apa urusannya mempolitikin tentara, mempolitikin tentara, kecuali mungkin untuk level jadi panglima yang harus mendapat persetujuan dari DPR ya, dengar ya, jadi Kapolri yang di DPR. Tapi ya di bawah itu kan politiknya nggak ada. Dan setelah jadi panglima pun ya kan tidak, urusan politiknya nggak ada. Tapi kalau jadi gubernur bahkan jadi menteri, wah politiknya kuat. Jadi itu yang bahaya. Nah, kalau kecuali panglima TNI atau panglima atau ketua Kapolri dari orang politik, bahaya banget. Itu sangat berbahaya. Ya, sudah pegang bedil politik. Nah, dulu kalau makanya di Filipina, contohnya Filipina, sering sekali karena polisi itu di bawah Pemda sana. Polisi disalahgunakan oleh mayor ya, oleh wali kota untuk nakut-nakutin atau menteror lawan politiknya dulu ya. Nah, saya lihat makin hari kan makin dewasa rakyat, tentaranya makin dewasa, polisinya makin dewasa, mungkin sudah mulai harus dipertimbangkan. Saya nggak khawatir tentara sama polisi akan berpolitik, nggak. Kenapa? Karena komandannya bukan orang politik, itu yang penting. Di ASN komandannya orang politik. Kalau daerahnya orang politik, DPRD-nya orang politik banget, ya semuanya politikin. Jadi beda sekali emang karakternya. Kemudian partisipasi. Nah ini yang ada yang studi ini kan Kompas. Memang saya nggak tahu persis ya, bisa jadi sinyalemennya. Karena kalau di Papua memang betul saya dengar itu. Kalau kepala sukunya bilang A, si A, partai A, malah katanya pakai palu, pakai paku, pakai paku di palu terus di atas, itu katanya teman-teman yang di sana. Jadi memang artinya politisasi. Jadi gini, Mas Irfan, gejala ini ya di negara-negara maju ya, kalau di Inggris orang kayak pemilu gitu ya ada pilkada memilih counselor gitu ya, itu 45% ikut udah bagus, 45% yang ikut udah bagus di sana. Jarang orang datang. Kenapa mereka jarang datang? Udah jalan semua lah, ngapain sih? Udah beres semua, ngapain sih? Udahlah biarin. Ya. Beda dengan di Australia. Kalau di Australia undang-undangnya ngatur, kalau Anda tidak ikut pemilu, Anda didenda $100. Beda lagi di sana ngatur negara. Harus pemilu harus ikut. Kalau nggak ikut, ada didenda. Nah, itu. Kalau di Inggris, Amerika enggak. Nah, tapi akan datang banyak sekali ketika terjadi perubahan yang signifikan dari politik. Ketika terjadi, wah kalau diganti ini nanti ekonomi akan menyangkut kepentingan orang banyak dan rakyat merasa akan terkena, mereka datang. Nah itu gitunya, gejalanya kayak begitu. Tapi kalau berjalan biasa aja lah, mereka malas kok ikut. Saya lihat, saya baca-baca dari tahun, saya juga di Inggris lama, saya 7 tahun di Inggris. Jadi mereka tuh malas ikut-ikut politik. Nah, udah jalan biasa lah, udah aja biarin jalan. Nah, kalau di Indonesia, apa seperti yang Mas Irfan katakan, jangan-jangan ini memang ditekan dia atau digerakkan apa? Atau memang mereka ingin sesuatu yang baru, karena baru, kan belum pernah ada kesempatan mereka, juga mereka antusias sekali. Ya. Nah, itu. Tapi kenapa di kotanya kok Jawa lah, kalau Jawa perkotaan lah ya, kenapa kok nggak banyak di jangan-jangan juga banyak, kalau makanya kan jangan ngadakan hari Minggu kan gitu. Jadi ngadain pilkada hari Minggu. Kenapa? Kalau hari Minggu orang liburan. Jadi bukannya ada nusuk, liburan ya. Nah, itu gejala perkotaan kuat sekali yang kayak gitu. Makanya dihindarilah hari Minggu. Terakhir pertanyaan Anda, video. Jangan-jangan di Indonesia memang kalau di Inggris tadi, di video tadi kan, orang terkait, satu pertama dia bayar pajak. Karena dia bayar pajak, dia sangat concern. Pajak saya benar nggak dipakai. Sama lah dengan kita bayar iuran RT untuk sampah. Tapi begitu sampah numpuk, kita pasti ribut. Pak RT, ini saya udah iuran sampah, kok sampahnya masih banyak?
Kita iuran keamanan, maka RT meng-hire orang, petugas hansip untuk jaga keamanan. Tahu-tahu kemalingan, pasti ribut kita. Nah, itu kan saya udah iuran keamanan, kenapa masih ada maling? Nah, ribut. Nah, itulah concern. Oke. Begitu bahwa, jadi di Inggris itu budaya begitu, dapatkan pelayanan publik, kalau saya bayar pajak, saya bayar pelayanan publik. Bawa ke Indonesia. Di Indonesia lain lagi, Mas Irfan. 100% APBD, uangnya dari mana? 80% uangnya dari pusat, dana perimbangan. Daerah itu paling 15%, 20%. Jadi rakyat, ya uang pusat ini biar aja. Begitu ya. Oke. Ini yang saya rasa, saya menduga ini salah satu. Rakyatnya cuek aja, nggak masa bodoh. Ya. Pemerintah aja juga baru sekarang kata-kata melayani. Dulu kan nggak ada kata melayani. Kan? Sekarang ini mulai baru kata-kata melayani. Ya. Rakyat belum biasa. Jadi pemerintah itu ya udahlah. Kalau pemerintah dulu kan orang takut. Pemerintah datang baju coklat-coklat. Aduh ini minta apa lagi nih katanya. Bayar apa katanya kan selalu gitu di otaknya rakyat. Jadi buru-buru berpartisipasi dia. Menghindari aja pemerintah dia kalau bisa. Oke. Terus siapa yang ngawasin terus? Ketika rakyat apatis, ya karena bayar pajaknya kecil, berhubungan dengan pemerintah, males sekali mereka. Siapa yang menghadapi? Berarti tidak ada pengawasan tingkat lokal oleh masyarakat. Tidak ada local check and balances antara rakyat dengan pemerintahnya. Nggak ada check and balances. Itu berarti kegagalan pasar lah, market value. Artinya mekanisme saya milih Anda, saya bayar pajak, saya akan awasi Anda, itu tidak terjadi di Indonesia. Nah, itu kemudian gagal mekanisme check and balances. Kalau gagal sampai turun tangan, pemerintah pusat, tanggung jawab akhir presiden. Presiden melalui aparatnya harus turun tangan, awasi. Celakanya Mas Irfan, pengawasan sekarang lemah. Dari pemerintah pun lemah, udah rakyatnya lemah, pemerintahnya pun lemah. Ya, saya orang pemerintah ya, jadi saya lihat lemah banget nih pengawasan. Jadi kayak contoh gampang aja lah. Orang dimutasi suka-suka. Itu saya melanggar hukum kepala daerah. Kalau melanggar hukum, melanggar undang-undang, bisa diberhentikan. Ya, nggak pernah saya dengar diberhentikan. Ya, jadi suka-suka aja membuat lembaga. Ada hutan, membuat dinas kehutanan. Kayak DKI, buat dinas kehutanan. Dibiarin saja. Kan pemborosan. Jadi pengawasannya lemah sekali. Aslinya kalau kasih duit orang daerah, ya bereslah urusan semua. Ya, tidak dilihat bagaimana uang itu dipakai. Kayak hari ini, kemarin ini kan, Menteri Keuangan Sri Mulyani ribut ya. Kami di pusat sibuk nyari pinjaman kemana-mana seluruh dunia, nyari pinjaman ya kan segala macam lah usaha untuk menarik uang. Kami kasihkan ke daerah, tahu-tahu di bank saya dapat laporan hari ini katanya 278 triliun uang daerah ngendap di bank. Apakah pening kepala? Berarti kalau 278 kalau dana perimbangan 700 triliun ya dana perimbangan berarti hampir sepertiga dana perimbangan ditaruh di bank 30%. Kenapa nggak ditindak? Uang rakyat kok itu untuk pelayanan publik rakyat tidak dipakai oleh Pemdanya. Logikanya menurut saya kalau mau kuat adalah ini uang rakyat, uang negara, uang rakyat. Ya kembalikan aja ke negara. Kayak kantor kita lah, kayak kantornya Mas Irfan kalau nggak bisa pakai duit kan dikembalikan ke negara. Bukan disimpan di bank, nggak ada itu. Orang pusatnya kembalikan. Jadi makanya orang pusat sibuk. Ngabisin anggaran buat Desember gini kan sibuk ya. Ya karena kalau nggak anggaran turun, Anda nggak bisa pakai uang. Tahun depan anggaran turun. Jadi terpaksa kencang sekali. Ya, di daerah enggak disimpan di bank. Jadi ribut lah. Nah, artinya kenapa? Pengawasan nggak ketat. Ya, secara substansi pengawasan ketat. Jadi di tingkat daerah itu rakyat diharapkan ngawasin tidak jalan. Kalau di Inggris jalan. Ya karena bayar pajak macam-macam mereka. Di Indonesia karena sebagian besar uang dari pusat nggak jalan. Ketika rakyat nggak jalan, berarti siapa yang harus ngatasin? Tanggung jawab akhir presiden. Ya presiden melalui perangkat aparatnya. Itu yang ngawasin harus. Jangan kayak gini jawab gitu. Tapi jadi pembiaran lagi. Ini yang saya lihat zero sum game di Indonesia. Dulu zaman Orde Baru, ya kita pemerintah pusat yang kuat, kita lemahkan daerah. Sekarang terbalik. Daerah yang kuat, pusat karena pusat lemah. Nah ini yang terjadi sekarang. Jadi muncul raja-raja kecil itu terjadinya. Itu Mas Irfan, kecuali Anda punya pendapat yang berbeda. Oke, Mas Irfan nggak ada komennya. Berarti Terima kasih, Pak. Ya, gimana? Ya, ada lagi yang lainnya? Silakan.
Kalau nggak ada saya teruskan. Share lagi saya screen. Oke, ntar dulu ini ada itemnya. Nah, ini ya banyak sekali persoalan muncul ya. Jadi kalau saya kecilin dulu nih. Oke. Jadi apa yang terjadi ya? Persoalan apa tahapan persiapan mininya pemantau pilkada, mepetnya pembentukan Panwas WK ini yang dulu ya. Pendaftaran daftar pemilih. Nah, ini yang penting nih. Makanya ada DP4, daftar penduduk pemilih pemilu ya. Daftar penduduk potensial pemilih pemilu, DP4. Daftar penduduk potensial pemilih pemilu ya. Pendapat daftar pemilih, akurasi data pemilih, banyak data daftar, perbedaan pasangan calon oleh parpol. Ini yang ribut ini. Karena sering kalau saya mau nyalonkan melalui DPC, kalau jadi bupati kan DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Tahu-tahu musuh saya, saingan saya lapor ke DPD, Dewan Pimpinan Daerah ya, DPW ya, Dewan Pimpinan Wilayah. Saya terus lompat saya ke DPP. Nah, jadi ini yang menyebabkan parpol ngajukan macam-macam, jadi ribut. Ya, akhirnya terlambat daftar, terlambat daftar, KPUD diserang. Ya, oke. Penolakan calon tertentu oleh PASA, intimasi terhadap KPU untuk menerima calon tertentu, parpol tidak mencalonkan untuk memuluskan. Parpol tidak mencalonkan untuk memuluskan calon tertentu. Ya, jadi dugaan jasa palsu. Orang kampanye, ya, tahapan kampanye, curi start kampanye, politik uang, pengerahan massa, transparansi dana kampanye, tidak pernah transparan, padahal dana kampanye harus dilaporkan, tidak pernah dilaporkan. Sentimen etnis SARA, kerusakan atribut kampanye. Pencoblosan, pemilih ganda, kartu pemilih palsu, pemilih yang tidak berhak, politik uang, distribusi logistik. Ya. Terus perhitungan suara, pihak pekalah tidak mau tanda tangan karena dia tidak ada saksinya. Karena biaya saksi mahal sekali. Aksi massa tidak mau menerima kekalahan calonnya, gugatan kecurangan. Sudah jadi calon, udah pemilih, menang dia. Penolakan DPRD, DPRD nggak mau nyalonkan karena tidak mau mengusulkan. Karena sering kejadian jagoannya DPRD kalah, jadi mereka nggak mau ngajukan penundaan pelantikan. Oke, nah kita lihat respondennya ya, 87,6% setuju pilkada langsung. 82 sampai hari ini juga setuju orang pilkada langsung. Dari responden tersebut, sisi negatif pilkada apa sih? Rentan konflik 16%, rentan kecurangan 13%, kapabilitas calon 10%, rentan korupsi 8,8%, biaya besar 4,9%, masalah pelaksanaan 4,3%, lainnya 3,3%. Tidak ada jawaban, sisi negatif tidak jawab 21%. Ya. Inilah pada dasarnya rakyat setuju dengan langsung. 78 menyatakan puas atas 78,3% menyatakan puas atas hasil pilkada. Sisi positifnya partisipasi langsung, lebih mengenal calon, lebih transparan. Itulah ininya komentar dari responden yang dibuat oleh Kompas. Permasalahan pilkada, permasalahan dalam pendaftaran pemilih. Penduduk yang berhak memilih tidak terdaftar, penduduk yang belum berhak memilih terdaftar. Jadi yang berhak memilih tidak terdaftar, yang belum berhak memilih terdaftar. Penduduk yang sudah terdaftar tidak menerima kartu pemilih. Penduduk yang bukan warga negara, ini di daerah perbatasan di sini. Ya, kayak di Talaud itu kejadian kayak gini. KTP ganda sekarang kan sudah pakai iktp. Permasalahan dan pendaftaran pada penetapan calon KDH, penetapan calon jasa palsu. Ini banyak zaman dulu nih banyak kali jasa palsu. Pengajuan dari parpol yang bermasalah, ya parpolnya ada pengurusnya ganda. Jadi satu parpol bertengkar di pengadilan, mengadili sengketa parpol di pengadilan, nggak selesai. Padahal mau pilkada, siapa yang boleh nyalonkan? Ya dua-duanya nggak bisa. Dugaan terlibat kasus pidana, ya calon ini KPUD tidak netral dulu ya, KPUD tidak netral karena dibiayai oleh Pemda dulu. Prosedur penetapan calon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kampanye dini, money politik, black campaign, kampanye anarkis, pengerahan birokrasi, penggunaan fasilitas negara. Ya, sampai hari ini masih kayak gini. Sampai hari ini juga masih kayak gini. Permasalahan dalam pemungutan dan perhitungan suara. Penggelembungan surat suara,
Pemilih WNA, penduduk tak terdaftar memaksa ikut memilih dengan hanya menggunakan KTP. Pasangan calon tidak menegaskan saksi pada sebagian TPS, ya, karena tidak punya uang barangkali mereka. Aksi kerusuhan, bencana alam. Penetapan pasangan calon, pengesahan calon terpilih, penetapan calon terpilih tidak memenuhi quorum. Jadi apa di DPRD mau diajukan tidak quorum, jadi nggak bisa. Ada tuntutan dari pasangan calon yang kalah. DPRD tidak mengajukan pasangan calon yang telah ditetapkan KPUD pada presiden. Jadi DPRD aja mogok karena jagoannya kalah. Gubernur tidak mengajukan pasangan calon yang ditetapkan KPUD pada Mendagri. Ada gubernur, jagoan gubernur, pemilihan bupati wali kota, jagoannya kalah, gubernurnya belakang pilon, nggak mau dia ngajukan. DPRD-nya ngajukan ke gubernur, gubernurnya nggak ngajukan ke Mendagri. Jadi macam-macam masalahnya ini ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya artinya kita masih terlalu muda pada waktu ini untuk berdemokrasi kayak begini. Ya, tapi ya emang tuntutannya kayak begini. Antisipasi masalah pilkada dalam benar memilih sosialisasi. Nah, ini berkoordinasi dengan dinas kependudukan. Sekarang sudah pakai iKTP, mungkin sudah lebih gampang. Penerimaan KTP ganda udah bisa. Ya, pengadilasi permasalahan dalam pendaftaran calon supaya jangan palsu. KPUD harus teliti dan tegas. Nah, kalau ada 2 pengurus parpol yang ngajukan, ya harus parpol suruh menyelesaikan dulu di pengadilan. Kalau enggak, minta DPP. Ini bagaimana kasus ini? Kalau enggak ada yang jelas, kami nggak akan terima. KPUD berkoordinasi dengan instansi lembaga terkait dalam klarifikasi pasangan calon. Pasangan calon dicek dulu. KPUD harus netral dan tidak berpihak. Dalam kampanye, sosialisasi, sanksi tegas. Deklarasi kampanye damai. Koordinasi dengan aparat terkait mengenai keamanan dan ketertiban pelaksanaan kampanye. Pemda melarang semua aparatur untuk kampanye dan menggunakan fasilitas negara untuk kampanye pasangan calon. Jelas nggak bisa. Dengan undang-undang ASN akan ada sanksi kalau Anda pakai fasilitas kantor membuat kebijakan menguntungkan, Anda bisa dipecat, diberhentikan dari ASN. Nanti kena sanksi berat. Pemanahan dalam pelatihan anggota KPPS, koordinasi dengan instansi terkait, Panwas harus tegas dalam menegakkan peraturan perundangan. Ya, jadi harus juga saksinya harus jelas nih. Kalau nggak ada saksi, ya nggak boleh ada komplain. Karena biaya saksi mahal. Ya, TPS banyak, saksi mahal. Wah, ya ngabisin banyak sekali ngabisin uang. Ya. Mengantisipasi masalah dalam penetapan pasangan calon dan pengesahan calon terpilih. Nah, pasangan calon KPUD harus netral dan tidak berpihak pada salah satu pasangan tertentu. KPUD harus transparan terhadap pasangan calon mengenai pelaksanaan hasil pemungutan perhitungan suara. KPUD melakukan koordinasi konsultasi dengan DPRD dan gubernur secara intensif tentang pelaksanaan dan hasil pemilihan. Ya. Jadi sebenarnya penghasil konsisten dan undang-undang, tidak memihak dan tidak diskriminatif. Penyelesaian melalui mekanisme surat menyurat secara tertulis. Penjelasan melalui media massa, persuasi pada masyarakat, penyelesaian hukum. Jadi harus tegas lah pada dasarnya. Oke. Oke, jadi ini kasus-kasusnya Anda bisa baca ini nanti. Banyak sekali kasus di Banyuwangi, kasus di Tangsel dulu, Goa, banyak sekali. Akibat proses seleksi, ini permasalahan calon ganda, ini permasalahan akibat proses seleksi, Halmahera, Seram, Indagiri Hulu, Labuan Batu, banyak sekali. Terus Kabupaten Solo, Kabupaten Agam, ini proses seleksinya. Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah. Permasalahan KPUD yang memihak tidak transparan, Tanah Toraja, Pangkep, Bansula, Bima, Kebumen, Kota Sibolga. Permasalahan lain, Kabupaten Pekalongan, banyak sekali persoalan. Makin ke sini saya rasa sudah makin bagus lah ya. Kota Medan, Kota Cilegon, dan paling nggak banyak ini contoh-contoh kasus pada waktu itu. Oke. Jadi ini contoh-contohnya. Ini saya ngasih tahu. Berbagai negara, bagaimana mereka pilkada di Inggris, sistem with mayor system, ya. Jadi rakyat memilih counselor, ya, counselor memilih anggota dewan, gitu, anggota DPRD, salah satu jadi anggota DPRD menjadi wali kota, ya. Di antara mereka pilih salah satu menjadi wali kota, yang milihnya counselor itu, anggota dewan. Salah satu jadi wali kota, jadi wali kotanya itu tidak strong, tidak kuat, weak, lemah. Artinya dia hanya memimpin sidang-sidang, menerima tamu,
acara-acara protokoler gitu aja. Ya. Kemudian, oke, itu kira-kira ya. Jadi itu kemudian untuk pelaksanaannya mereka CEO ya, Town Clerk atau CEO ya, Sekda lah dia. Kecuali di London. London mayornya dipilih langsung. Jadi strong mayor system. Jadi Indonesia ini strong mayor system, dipilih langsung. Wali kota, bupati pilih langsung, itu strong mayor system. Dia mimpin pemerintahan. Ya kayak di London juga, milih pemerintahan orang Pakistan nih, ya. Jadi pada dasarnya weak mayor system ya, di Inggris. Kemudian pilkada di Filipina, Filipina gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Jadi tapi dia memimpin kanwil kandep ya. Jadi jenis kanwil kandep ada di kantor gubernur ya. Lain departemen langsung kepada pemerintahan di pusat. Jadi dia langsung pengaruh kewenangan lain departemen langsung kepada instansi. Jadi dinas-dinasnya langsung ke pusat itulah hubungannya. Provinsi bagi atas municipality, dibagi atas ya, kota kabupaten, kewenangannya terbatas di bawah pengawasan gubernur. Gubernur kuat sekali di Filipina nih, yang ngawasin wali kota. Municipality dipimpin oleh mayor, wali kota, dan mempunyai kewenangan mengangkat pegawai. Municipal council terdiri dari mayor, wakil mayor, dan anggota konsil dipilih. Ya. Jadi sama artinya, jadi mayor, ya. Jadi beda dengan Indonesia kan pilkada langsung memilih orang, bukan dari anggota DPRD. Ya. Tapi di Filipina ya di DPRD-nya, mayornya berasal dari DPRD, wakilnya juga dari sana. Ya, jadi dipilih oleh DPRD. Barrio, sana ada kecamatan lah kurang lebih, barrio ada barangay, desa. Pilkada di Pakistan ini sangat sentralistis. Ada 5 tingkatan pemerintahan, provinsi council, divisional council, district council, tehsil, union. Anggota council di atas union, ya desa lah paling bawah. Dari pejabat-pejabat pusat yang ditugaskan di daerah. Anggota konsil di atas union berasal dari pejabat pusat yang ditugaskan di daerah. Ya orang pusat. Anggota konsil union 2/3 dipilih dan 1/3 diisi oleh pejabat pemerintah. Ya udah baru lah dipilih. Ya Malaysia. Malaysia terdiri dari 9 negara bagian. 9 negara bagian diperintah oleh raja satu menurun. Salah satunya menjadi raja federal yang di Pertuan Agung namanya. Ya. Negara bagian dibagi dalam distrik, kabupaten-kabupaten yang terdiri dari rural, dari kabupaten pedesaan dan kabupaten kota, ya municipality kota. Distrik adalah unit administratif. Jadi tapi dia administratif, ya. Jadi ya kayak Jakarta lah gitu, ya. Ada wali kota administratif, ada kabupaten administratif, Malaysia itu. Jadi kepala distrik diangkat oleh pusat dan melakukan supervisi ke desa-desa. Jadi Malaysia itu diangkat oleh pusat, ya, kepala distrik. Bupatinya, bupati, wali kota diangkat oleh pusat. Desa punya dewan yang dipilih dari di bawah kontrol pejabat distrik. Jadi sangat kuat sekali. Sama dengan Malaysia kayak Thailand ya. Thailand kita lihat sekarang Thailand. Thailand ini satu provinsi. Lebih banyak Indonesia, tapi kecil-kecil provinsinya, hati-hati ya ngelihat Thailand. Dan 445 distrik kabupaten ya, dan 4.000 ya rural municipalities kayak kecamatan lah gitu. Provinsi dan distrik dipimpin oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri. Jadi gubernur di Thailand, kecuali gubernur Bangkok, baru dia dipilih langsung. Di luar itu, provinsi dan kabupaten dipilih oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri. Termasuk di dalamnya teknisi-teknisi di bawah pengawasan Kementerian Teknis masing-masing. Jadi ya orang pusat lah dia itu. Ya. Gubernur dan distriknya orang pusat di Thailand sampai hari ini, kecuali Bangkok. Ya, kecuali Bangkok. Semuanya dari orang pusat. Ya, taruh. Jadi dia tenaga-tenaga teknis itu dari kementerian, namanya Dinas Pendidikan dari Kementerian Pendidikan, Dinas Pertanian dari Kementerian Pertanian. Hierarki pemerintahan sangat ketat, mulai dari desa sampai Kementerian Dalam Negeri. Jadi Kementerian Dalam Negerinya kuat sekali, pemerintah pusatnya kuat sekali di Thailand sampai hari ini. Sampai hari ini. Malaysia juga sama. Jadi Indonesia sudah sangat amat demokratis. Jadi desa dipilih langsung, ya bupati wali kota dipilih langsung. Di banyak negara tidak, negara berkembang. Pilkada di Jepang. Jepang terdiri dari 46 prefecture, provinsi, 556 kota, kota si 1974 tahun masih itu kayak kecamatan kayak gitu. Murah desa sebenarnya. Unit tersebut merupakan sebagai unit administratif pusat, ya.
Jadi dia orang pusat aja isinya. DPRD dipilih oleh masa 4 tahun, gubernur itu dipilih untuk masa 4 tahun. Gubernur adalah pimpinan DPRD. Jadi gubernur adalah pimpinan DPRD. Jadi DPRD-nya dipilih oleh gubernur dan sekaligus sebagai wakil pusat di daerah. Ya, makanya stabil banget di Jepang. Udah gubernurnya adalah pimpinan DPRD dan wakil pusat di daerah. Mayor of Cities and Council dipilih rakyat. Peran pusat Kementerian Dalam Negeri kuat sekali dalam mengarahkan daerah. Jadi kalau kita lihat otonomi orang itu jadi dari segi demokrasi jauh lebih hebat di Indonesia dibandingkan di negara lain. Ya. Bentuk-bentuk lainnya apa? Mayor dipilih langsung oleh rakyat, strong mayor system. Ya kayak di Bangkok, terus di London ada bentuk komite sistem. Kepala penting tadi saya katakan board itu ya. Ada komisi pendidikan, komisi pengairan, komisi gas, komisi transportasi. Nah, itu berkumpul semua. Dipilih salah satunya dipilih jadi ketua. Council dipilih langsung oleh rakyat, kemudian menyewa city Amerika nih. Jadi rakyat milih council, DPRD-nya merasa dia tidak punya keahlian untuk memimpin, maka dia sewa, meng-hire city manager untuk mengelola daerahnya. Dan city manager tanggung jawab kepada council, kepada dewannya itu. Ya, jadi ini banyak sekali nih, ya. Cara lain lagi, pilkada tempat lain ini. Ya. Ada juga kalau Anda bayar pajak, baru Anda bisa ikut. Hak memilih dikaitkan dengan properti, literasi, education, dan tax payment. Ya, Anda punya kekayaan properti itu bangunan ya. Anda buta huruf tidak, pendidikan oke nggak, bayar pajak nggak, baru boleh ikut memilih. Kalau nggak boleh ikut memilih. Jadi banyak sekali macam-macam. Ya. Nah di Indonesia ya, oke. Sekarang di Indonesia. Nah kalau kepala daerah berpasangan dengan wakilnya, apa yang terjadi? Sering sekali pada waktu pilkada kompak, setelah pilkada mereka ribut. Apalagi wakil merasa dia yang memenangkan pilkada, ribut aja dia. Padahal wakil kerjaannya lebih banyak ditentukan oleh kepala daerah. Ya. Makanya konflik antara kepala daerah dan wakil sering merembet ke aparatur. Oh ini orangnya kepala daerah, ini orangnya wakil kepala daerah. Orangnya bupati, orangnya wakil bupati. Orangnya gubernur, orangnya wakil gubernur. Nah, ya. Oke, sekarang undang-undang yang sekarang, ya. Nah ini menjawab persoalan yang sekarang. Sekarang timbul masalah, ya. Ini kenapa orang 2 tahun jadi penjabat? Ya, penjabat adalah ya orang yang sementara jadi kepala daerah. Jadi gini, pada waktu dulu, kenapa sulit sekali GBHN nggak ada? Kenapa sulit sekali menyatukan, mensinergikan pembangunan antara pusat dan daerah? Ya, karena pemilihannya presidennya dipilih tahun ini, gubernurnya tahun depan, bupatinya 2 tahun lagi, jadi waktunya nggak sama. Makanya akhirnya serentak, ya serentak. Makanya untuk serentak itu supaya tidak ada beda waktu, supaya bisa maka visinya presiden mengatakan ini negara kesatuan, tidak ada visi lain kecuali visi presiden. Nah, presiden tanggung jawab akhir pemerintahan. Makanya semua juga harus ngikutin visi presiden. Bagaimana bisa ngikutin visi presiden kalau waktunya berbeda-beda pemilihannya? Dari sana lahir keinginan untuk menjadikan satu pemilihan itu. Ya, baru ketemu di tahun 2024 besok. Ya, maka dibuat aturan. Bupati yang masa jabatannya 2022 hari ini selesai atau tahun depan selesai, 2022-2023 selesai, maka diangkatlah penjabat kepala daerah. Ya, jabatan diangkat jadi dari apa? Dari ASN. Nah, ini. Makanya kalau ada tentara atau polisi ya yang jadi gini, dia pasti udah jadi ASN dia. Karena di sini untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur diperintah undang-undang Jalur 1. Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, berarti eselon 1. Ya. Untuk mengisi kekosongan bupati wali kota diangkat pejabat bupati wali kota yang berasal dari ASN, dari ASN jabatan pimpinan tinggi pratama eselon 2 sampai dengan pelantikan. Ya. Jadi tidak bisa kalau polisi undang-undang pasti coba Anda cek kalau ada polisi yang jadi ini pasti dia sudah beralih jadi ASN. Polisinya atau tentaranya jadi ASN.
ya. Sebelum pensiun jadi ASN dulu, nah ini masuk dia ke sini. Bisa. Jadi ASN. Nggak mungkin masih di tentara atau nggak mungkin melanggar undang-undang, bahaya soalnya. Presiden bisa diimpeach soalnya. Oke. Nah, tugasnya ya sama dengan tugas kepala daerah yang asli. Nah, kenapa mereka 2 tahun kalau dia cuman dulu pada waktu dia tidak boleh membuat kebijakan strategis katanya. Tapi kemudian lahirlah ini putusan MK nomor 15 tahun 2022 baru keluar ya, yang menyatakan bahwa penjabat kepala daerah mempunyai kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif. Maka dia bisa membuat perda, menerapkan perda ya kayak kepala daerah definitif. Karena waktu itu muncul pertanyaan, lah kalau 2 tahun tidak boleh membuat kebijakan strategis, nanti jadi apa dia, rakyat terlantar 2 tahun. Nah, di sanalah maka dibawa ke MK. MK memutuskan bahwa penjabat kepala daerah, ya penjabat bupati, gubernur, kayak Pak Heru lah, penjabat di DKI, boleh membuat kebijakan strategis, boleh ganti pegawai, pindahkan karyawan, sama lah dengan pejabat biasa. Ya pada dasarnya itu. Oke. Jadi saya mau jadi Anda kalau melihat DPRD, Anda lihat di sini banyak sekali sini fungsi DPRD, komisi, fraksi segala macam ada di sini, hak-haknya ada. Saya mau masuk ke slot yang karena ini komplit sekali semuanya ada di sini ya. Terus saya masuk ke yang terakhir adalah hubungan antara kepala daerah DPRD ya. Ini hak keuangannya ada di sini, hak keuangan berapa kalau jadi anggota DPRD, berapa dapat uang segala macam ada. Terus saya masuk ke, jadi Anda bisa pakai ini sebagai referensi lah. Nah ini hubungan kerja kan, yang terakhir hubungan kerja kepala daerah dan DPRD. Jadi gini, ini gubernur DPRD, ini dipilih rakyat, ini dipilih rakyat, maka ini tidak bisa saling menjatuhkan. Bisakah DPRD mengimpeach gubernur? Bisa, ada syaratnya. Ya, apabila dia membuat kesalahan, ya, membuat kebijakan yang menimbulkan ya melanggar aturan, membuat kebijakan yang menimbulkan, maka dia bisa interpelasi DPRD. Dari interpelasi bisa ke angket, dari angket bisa ke pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat diuji di MA. Kalau MA menyatakan bahwa memang kepala daerah ini memang membuat kebijakan menimbulkan kerusuhan yang meluas atau melanggar aturan, maka MA menyatakan dia bersalah, DPRD kemudian mengusulkan penggantiannya. Kalau dia bupati wali kota diusulkan ke gubernur. Gubernur mengajukan Menteri Dalam Negeri untuk dibuatin SK pemberhentiannya. Kalau dia gubernur, DPRD mengajukan ke Menteri Dalam Negeri mengajukan ke Presiden supaya dibuatin SK pemberhentiannya. Oke, sama ini. Nah, jadi secara filosofis rakyat adalah pemilik otonomi daerah, rakyat punya. 18 daerah diberikan otonomi seluas-luasnya. Dalam koridor Undang-Undang 23 ada 32 urusan, DPRD dipilih melalui pemilu untuk mewakili rakyat untuk menjalankan otonomi. Kepala daerah dipilih melalui pilkada untuk wakil sama. Kepala daerah. DPRD menjalankan fungsi legislatif, artinya to legislate, membuat aturan. Untuk menjalankan perannya, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Kepala daerah menjalankan peran eksekutif, artinya to execute, melaksanakan peraturan yang dibuat oleh DPRD. Untuk dapat menjalankan perannya secara optimal, baik kepala daerah dan DPRD dibantu oleh PNS. Sekwan dan jajarannya membantu DPRD, Sekda dan jajarannya membantu kepala daerah. Semua PNS berada di bawah koordinasi Sekda sebagai top career service. Oke. Hubungannya bagaimana sekarang? Setelah terpilih sebagai kepala daerah, maka visi dan misinya dituangkan dalam Renstra. Rencana strategis menjadi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD. Karena penyelenggaraan otonomi daerah adalah kepala daerah dan DPRD, maka RPJMD diperdakan. Setiap tahun RPJMD dituangkan menjadi RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah, yang di dalamnya membuat kebijakan umum anggaran dan prioritas pelaporan anggaran PAS. KUA DPAS dibahas oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, TAPD dan Banggar. Oke. Ya. Kesepakatan yang dihasilkan dituangkan menjadi Ranperda APBD dan dikonsultasikan ke Mendagri untuk RAPBD provinsi dan ke Gubernur untuk RAPBD kabupaten kota. Karena Gubernur sebagai wakil pusat di daerah. Oke. Bukan kerjanya. Perda APBD yang telah disahkan dilaksanakan oleh kepala daerah selaku eksekutif, to execute. DPRD menjalankan fungsi pengawasan agar APBD dilaksanakan sebagaimana mestinya. DPRD dapat melakukan rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan pihak eksekutif untuk memantau pelaksanaan APBD
dalam konteks menjalankan fungsi pengawasannya. Dalam hal terjadi penyimpangan kebijakan daerah, DPRD dapat melakukan hak interpelasi, hak minta penjelasan. Nggak puas, mereka buat panitia angket, hak angket. Atau bahkan kalau kemudian memang ternyata kepala daerah bersalah, maka hak menyatakan pendapat yang mengarah pada impeachment kepala daerah. Jadi impeachment adalah apabila ada kebijakan yang setelah disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD, kemudian dalam pelaksanaannya kepala daerah menyimpang dari kebijakan itu. Ya. Oke. Nah, jadi pendapat dibawa ke MA menyatakan bersalah, maka impeachment-nya berjalan. Ya. Namun apabila tidak ada impeachment, ya, tidak ada kesalahan, tidak ada angket, tidak ada pernyataan pendapat, maka paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ kepada DPRD. Filosofi dasar dari LKPJ adalah kewajiban kepala daerah untuk melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada DPRD selaku mitra kerjasama dalam mengelola pemerintahan daerah. Materi LKPJ adalah mengenai penyelenggaraan isi otonomi daerah, 32 urusan pemerintahan, pelaksanaan tugas bantuan dan tugas pemerintahan. DPRD diberikan waktu 1 bulan untuk menanggapi. Maka DPRD menyampaikan rekomendasi. Ya, kata kepala daerah, ini kesepakatan kita dalam APBD, ini laksanakan. Dalam pelaksanaan terjadi masalah, ini solusi yang dilakukan. Apakah ada rekomendasi dari saudara untuk baik di sebanyak kebijakan, adapun program kegiatan yang akan untuk tahun berikutnya. Rekomendasi DPRD tidak lanjut untuk penyusunan kebijakan APBD ke depan. LKPJ tidak untuk ditolak atau diterima atau untuk dasar impeachment, tapi untuk perbaikan pengelolaan pemerintahan ke arah depan. Rejim impeachment adalah kelanjutan dari proses interpelasi, angket, dan penyataan pendapat sebagai lanjut dari pengawasan DPRD. Jadi itulah panjang sekali karena banyak sekali, ini ada lebih 100 file, banyak sekali. Jadi Anda bisa jadikan referensi, saya nggak potong nanti bisa lama sekali nih membahasnya ini. Oke, jadi Anda bisa lihat kenapa berbeda partisipasi masyarakat, ya, kemudian Anda lihat video, kemudian Anda lihat di Indonesia, praktek pilkada di Indonesia bagaimana, kemudian Anda lihat DPRD, hubungan kepala daerah dengan DPRD bagaimana, ya, dari visi misi jadi LPJMD, LPJMD jadi LKPD, LKPD ada KUA PPAS, jadi anggaran dilaksanakan, kalau ada persoalan ada interpelasi dari angket, kemudian akhir dari pernyataan pendapat, pemberhentian kepala daerah, impeachment. Kalau tidak ada masalah, maka kepala daerah mengajukan 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran, kepala daerah mengajukan LKPJ, laporan keterangan penanggung-jawaban kepada DPRD, apakah ada rekomendasi untuk. Makanya DPRD sering mengatakan, kenapa kami tidak bisa impeachment LKPJ? Loh, kalau Anda impeachment dari Januari sampai Desember silahkan saja. Tetapi kalau sampai Desember Anda tidak ada komen, tidak ada angket, interpelasi, nggak ada apa-apa, ya berarti nggak ada masalah. Tidak bisa Anda impeach setelah selesai pelaksanaan APBD. Kalau mau impeach dari Januari sampai Desember silakan saja. Jadi LKPJ bukan media untuk impeachment. Gitu. Jadi Anda bisa, kalau mau jadi anggota DPRD, apa hak kewajiban Anda, berapa kira-kira Anda dapat pendapatan Anda dari DPP 18, barangkali Anda mau jadi anggota DPRD, ya silakan. Oke, ada yang nanya dulu, sebelum saya cerita nanti soal UAS, ya, ini kuliah terakhir. Ada yang nanya? Novel, misalnya yuk kritis nanya, apa yang nanya? Bahan terlalu banyak, maaf aja ya, memang banyak kali, ada 100 ya, filenya, ya biar Anda jadi referensi lah kalau Anda pengen jadi anggota DPRD, atau ditanya jadi anggota DPRD jadi apa, Anda bisa tahu. Ya. Ada yang nanya? Pak, nggak ada? Pak. Itu. Bagaimana? Pak, yes. mau nanya. Ya, Windy, Windy nanya benar. Kalau untuk LKPJ itu Pak, itu kita ada contoh di negara lain nggak ya? Seperti apa? Maksudnya apakah memang itu saat ini masih... Ada Mbak, LKPJ negara lain Mbak. Nggak ada. Berarti itu kreativitasnya kita aja ya Pak? Ya, jadi tadi kan Mbak lihat yang di Devon ya. Satu, pajak, dia konsil terus kemudian DPRD itu konsil, dia merasa saya bukan ahli pemerintah, maka dia hire town clerk, ya, CEO, sekda. Sekda itu yang memimpin pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh konsil. Konsil yang memimpin siapa?
diangkat salah satu menjadi mayor, weak mayor system. Jadi pelaksanaan sehari-hari sekda. Nanti kalau memeriksa siapa? Undang auditor dari luar, independen, periksa. Selesai, Pak. Jadi ada di mana lagi. Saya Iya, Pak. sederhana mereka. Kita buset, blood yang atur negara luar biasa. Kita bikin susah sendiri. Iya, Segala kita macam. kan udah ada sakip ya, Pak. Udah ada sakip juga, udah ada lakip juga gitu kan, Pak. Wah, Terus ada nah begini Mbak, kenapa kok kita banyak sekali? Satu karena uangnya dari pusat. Itu dulu satu ya. Pusat udah yakin uangnya benar-benar dipertanggungjawabkan. Makanya bukan dipertanggungjawabkan substansi ya Mbak, penyerapannya dan administrasinya. Mau uangnya dipakai apa, masa bodoh. Yang penting administrasi oke nggak, penyerapan oke nggak. Itu yang kita. Belum substansi di Indonesia. Ya. Dua, otonominya luas banget di Indonesia. Darat, laut, udara semua diotonomikan. Kalau di sana kan cuma urus kuburan, pasar, terminal, library, nggak perlulah campur tangan pusat. Ya, jadi mereka lebih simple, straightforward. Di kita segala macam diurus, akhirnya segala macam direcokin oleh pemerintah. Sibuklah pemerintah ngurusin daerah, sibuklah daerah melayani laporan segala macam ke pemerintah. Habis energinya. Tapi God mampet, banjir iya, sampah nggak keangkut, pasar becek, akhirnya jadi. Gimana siapa? Jadi, oke, ada yang Iya, nanya Pak. lagi? Makasih, Pak. Mudah-mudahan ada transformasi ya, Pak, ke depan. Ya, pasti Mbak, masalah waktu aja Mbak. Jadi sama dengan Mas Irfan tadi nanya, kenapa polisi tentara kok nggak pilih? Karena pada waktu itu belum. Saya yakin kok berubah kok. Saya sangat yakin. Jadi arahnya dikit-dikit pilkada makin oke, makin maju lah, mungkin ya yang inilah. Tapi udah awal ini kan macam-macam penyakitnya, banyak sekali penyakitnya. Makin ke sini makin sedikit penyakitnya. Ya, makin ngerti lah orang. Membangun bangsa Mbak lama Mbak, nggak ada membangun bangsa cepat itu nggak ada. Pakai lampu Aladin baru bisa dia menyamakan persepsi, ngerti undang-undangnya, waduh sampai. Oke, gimana Noval? Ada yang nanya lagi? Sebelum saya kasih kisi-kisi ujiannya, sederhana aja. Puas Pak. Hah? Oke, ini terakhir kisi-kisi UAS, jadi gini ya. Satu, ada 7 isu yang kita bahas. Setiap isu ada pertanyaan, dan dari setiap pertanyaan, jadi setiap isu ada pertanyaan. Jadi ada 7 pertanyaan. Setiap pertanyaan bercabang 2. Ada 2 isu, dua hal yang ditanya di setiap pertanyaan. Ya, jadi 7 kali 2, 14 kan? Kalau Anda jawab itu semua, pusing kepala Anda. Ya, capek Anda ya. Maka saya kasih diskon ya, tanpa menghilangkan substansi. Anda pilih sesuai yang Anda senang. Anda jawab hanya 3 saja, ya. 3 kali 2 berarti kan 6. Nanti ada jawaban Anda ya. Kalau jadi 6. Jadi 3 soal dari 7 soal, ya. Anda pilih 3 soal dari 7 soal. Ingat ya, sering sekali salah mahasiswa melihat. 3 soal dari 7 soal. Dari kelembagaan, ASN, apa aja, segala. Banyak kan sudah kita bahas sampai sekarang, pilkada terakhir partisipasi. Anda jawab 3 aja, yang Anda senangin aja. Anda senangin 3 dari 7. Berarti kan dari satu pertanyaan, satu soal itu akan ada 2 pertanyaan di dalamnya. Berarti kan 6 pertanyaan yang Anda jawab. Ya, 6. Dari satu soal, 2 pertanyaan. Ya. Oke. Dari sana, caranya bagaimana? Ini adalah dikerjakan langsung pada jam berapa? Jam kuliah inilah, jam 7 kan mulai kan. Jam 7 sampai jam 9. Jadi 100 menit lah. Ya. 5 menit sebelum ujian soalnya saya bagikan ya di WhatsApp ya. Di WhatsApp kita working WhatsApp grup kita. Saya kasihkan soalnya di sana. Anda ketik ya, kerja di rumah di mana aja suka-suka lah ya. Open book, buka aja bukunya. Suka-suka Anda lah buka, bahannya banyak banget, silakan ya. Anda kerjakan, sudah kerjakan, saya kasih waktu karena kan masukannya ada 47 mahasiswa kan. Memasukin itu kan lama sekali. Andre itu, ya. Jadi saya kasih waktu 15 menit untuk itu. Untuk masuk ke ini saya, ke email saya. Cuman masalah kalau di email saya banyak segala masuk. Wah, campur baur dan susah sekali saya mendeteksi. Oleh karena itu, saya minta Naufal sebagai ketua kelas mengkoordinir kompilasinya Naufal ya. Pakai RAR kayak atau apa gitu. Jadi aku dapat
satu folder saja ya jawaban mahasiswa. Ya, satu folder, novel kirim ke saya. Gitu. Ya, kalau nggak suka hilang itu. Udah kejadian sering kali. Nanti ada yang nggak kekirim, ada apa. Jadi novel, tolong sebagai ketua kelas cek supaya udah masuk jawabannya, kirim ke saya. Ya, kecuali yang nggak ikut. Ya, jadi sederhana aja. Ujiannya itu 100 menit lah. Ya, kalau jam 7 sampai jam 9 kan 2 jam. 2 jam itu ya 100 menit lah. Ya, jam 7 sampai jam 9, terus kayak malam ini gini lah. Terus minggu depan sudah ujian persis tanggal 12. Soalnya saya bagikan 5 menit sebelum jam 7 melalui WhatsApp grup kita ya. Melalui WhatsApp grup kita. Terus Anda jawab 3 dari 7. 3 dari 7. Nggak usah banyak-banyak lah. Tapi jawabannya harus komprehensif ya. Kalau asal-asalan nggak lulus lah. Buat apa saya ngajar sampai capek-capek berbusa-busa terus jawabannya suka-suka ya. Oke, 3 dari 7 ya, diketik sana ada tulisannya ya, fontnya mungkin berapa 12 atau 11 nanti ada semua itu ya. Oke, terus kemudian disetorkan ke mana? Disetorkan ke novel dulu ya, novel ya. Dari novel setorkan ke saya dalam satu folder. Ya. Kalau nggak supaya nggak tercerai-berai. Kalau langsung ke itu saya pusing kepala saya. Kalau banyak sekali. Ada yang bisa masuk, ada yang tidak, ada apa. Novel cek, mereka udah masuk semua, kirim ke saya. Ya. Siap, Pak. Siap. Oke, Novel ngerti tugasnya? Siap, Pak. Ada yang nanya? Mahasiswa ada yang nanya? Bapak, Ibu, jelas semuanya? Gue yang masih bingung. Hah? Jelas, Pak. Jawabannya bingung, belajar aja. Kalau jawabannya bingung, belajar aja. Ya, Pak. Bahan banyak sekali udah. Banyak sekali kelewat, kebanyakan bahan. Ya. Oke, ada yang nanya? Mbak Cecilia, jelas? Jelas, Pak. Jelas. Berarti novel jelas, Cecilia jelas, berarti jelas semua. Oke, kalau udah jelas, melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan Anda kalau berdebat, Mas Genut berdebat, bisa ya sekarang ya. Udah banyak sekali kok Anda ketemu yang membuat undang-undang, filosofinya jelas, contohnya di luar negeri jelas, apapun di sana harus Anda bisa. Apa dengan demikian nggak ada, saya akhiri ya. Selamat ujian ya, mudah-mudahan hasilnya bagus. Saya rasa udah jelas sekali sih apa sih, ada yang susah kok, semuanya ada kok. Konsentrasi aja Anda 3, yang mana Anda senangin itu aja yang dipelajari, yang nggak ada senangin nggak usah dipelajari ya, soal pengetahuan umum aja. Anda yang Anda kenangin itu yang Anda pelajari, tapi saya ingin jawaban yang bagus. Kalau jawabannya salah-salah ya nggak lulus saja, gampang-gampang. Saya capek berbusa-busa ngajar kok. Kalau yang lainnya ini angin-anginan Anda, ya berarti Anda tidak respect, ya berarti saya pun tidak respect sama. Oke, that's it. Selamat malam, ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Thank you very much. Makasih banyak. Pak. Oke, good. Thank you. Terima kasih, Pak. Oke, thank you.